Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pergilah ke rumah duka. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Setiap kita pasti pernah melayat orang yang meninggal dunia, apakah itu anggota keluarga kita sendiri, kerabat, teman, ataupun tetangga kita. Biasanya ketika jenazah seseorang yang telah meninggal disemayamkan di rumah duka, maka akan banyak orang yang datang melayatnya. Mereka datang sebagai bentuk belasungkawa mereka kepada keluarga yang ditinggalkan serta untuk memberikan penghiburan kepada keluarga tersebut. Dan di rumah duka biasanya kita hanya melihat kesedihan dan air mata, baik di dalam diri keluarga yang ditinggalkan maupun di dalam diri orang-orang yang melayatnya. Kita tidak akan menemukan sukacita di sana atau orang-orang yang sedang bergembira dengan tertawa ria. Mungkin itulah sebabnya orang lebih memilih pergi ke rumah pesta daripada pergi ke rumah duka, kecuali jika yang berduka adalah anggota keluarga atau orang yang terdekatnya. Namun, Raja Salomo mengajarkan kita bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Mengapa? Sebab ketika kita pergi ke rumah duka, menyaksikan sesosok mayat yang sudah terbujur kaku, maka kita akan mendapat pencerahan tentang makna hidup ini. Kita semakin tersadar akan kefanaan hidup, bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Suatu saat kita juga akan mengalami kematian seperti orang yang kita layat dan akan diperhadapkan kepada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Itulah pentingnya pergi ke rumah duka, dan semakin sering kita pergi ke rumah duka menyaksikan orang yang telah meninggal, maka semakin sadarlah kita akan makna hidup ini. Dengan demikian, kita pun akan ingat kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan lebih baik. Akan tetapi, tidak demikian ketika kita pergi ke rumah pesta. Di rumah pesta, kita akan menemukan orang-orang yang sedang larut dalam kegembiraan dan menikmati hidup dengan segala keinginan hati mereka. Kita tidak akan menemukan orang-orang yang bersedih hati di sana, atau orang-orang yang sedang menangis. Akibatnya, kita pun akan ikut-ikutan bersenang-senang dan larut dalam kegembiraan, sehingga kita cenderung lupa akan hidup yang hanya sementara saja. Kita jadi lupa bahwa suatu ketika kita juga akan mati, serta akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan semua perbuatan kita di dunia ini. Dan semakin sering kita pergi ke rumah pesta, maka semakin sulitlah kita menyadari makna hidup kita. Dengan demikian, kita pun akan lupa kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan tidak benar. Sesekali pergi ke rumah pesta tidaklah salah, tetapi pergilah juga ke rumah duka, sehingga kita disadarkan pada Tuhan dan hidup kita yang fana di dunia ini. Dan jika kita ditinggal mati oleh anggota keluarga, kerabat, teman, atau tetangga kita, maka jadikanlah itu sebagai sarana perenungan akan makna hidup.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ingatkan aku untuk pergi ke rumah duka, bukan hanya ke rumah pesta, agar aku sadar akan makna hidup yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, e'en though it be a cross that raiseth me, still all my songs shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like a wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a storm. Yet in my dreams I peep nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Or if on joyful wing, cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I fly, still all my songs shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to